Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Astanti dengan NIM 130202110001 kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan final proyek saya tentang manajemen proyek. Di sini terdapat 9 elemen yang akan saya bahas mengenai aplikasi Gripboard. Adapun definisi dari aplikasi Gripboard sendiri itu yaitu sebuah aplikasi yang membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan menyediakan fitur-fitur seperti pelatihan yang berfokus pada pengembangan industri baru, model pekerjaan yang lebih fleksibel, serta pendukung kewirausahaan guna menunjang perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, tujuan dan batasan keperluan di sini ada program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja baru dan dapat membantu menghasilkan pekerja yang lebih siap bekerja. Nah, selanjutnya ada fokus pada pengembangan industri baru atau berkembang seperti energi terbarukan, teknologi hijau atau sektor kreatif dapat menciptakan peluang pekerjaan yang baru dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada model pekerjaan yang lebih fleksibel seperti pekerjaan jarak jauh, gig ekonomi, atau pekerjaan paruh waktu dapat membantu menciptakan peluang pekerjaan bagi mereka yang menghadapi kendala seperti mobilitas geografis atau tanggung jawab keluarga. Di sini ada manajemen kualitas. Di sini standar kualitasnya yaitu menetapkan standar kualitas untuk aplikasi. Selanjutnya ada pengujian dan verifikasi. Aplikasi ini dapat melakukan pengujian fungsional dan penerimaan pengguna. Selanjutnya ada jaminan kualitas, di mana aplikasi ini dapat menyusun langkah-langkah untuk memastikan kualitas dari produk. Nah, selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Di sini ada perencanaan organisasi, yaitu dapat menentukan struktur tim proyek dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan pemasaran aplikasi. Selanjutnya ada perolehan staf, yaitu di mana dapat merekrut pengembangan, desainer UI UX, tester, dan tim pemasaran. Selanjutnya dapat menentukan kriteria perekrutan untuk memastikan kecocokan dengan visi proyek. Selanjutnya ada tim development, di mana dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan tim dan membangun hubungan tim yang solid untuk memastikan kolaborasi. Manajemen biaya proyek, di sini ada estimasi biaya, di mana dapat menghitung biaya pengembangan aplikasi, pemasaran, dan dukungan pelanggan, serta dapat menetapkan anggaran yang realistis untuk proyek. Selanjutnya ada pembuatan anggaran, di mana dapat membuat anggaran yang mencakup biaya pengembangan, iklan, dan operasional, dan dapat memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan proyek. Di sini ada pengendalian biaya, yaitu dapat melacak pengeluaran proyek secara berkala dan mengidentifikasi serta mengatasi deviasi dari anggaran. Selanjutnya ada manajemen resiko, di mana identifikasi resikonya yaitu mengidentifikasi resiko seperti perubahan kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja atau persaingan dari aplikasi sejenis dan menganalisis potensi, dampak, dan kemungkinan terjadinya resiko. Penilaian resikonya sendiri yaitu menilai resiko-resiko yang telah diidentifikasi serta menentukan resiko-resiko yang perlu dimitigasi lebih lanjut. Selanjutnya ada perencanaan tanggapan resiko di mana dapat menyusun strategi untuk mengurangi dampak dan kemungkinan resiko serta membuat rencana darurat untuk mengatasi resiko dan yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya yaitu pemantauan dan pengendalian risiko.
Di sini dapat memantau resiko secara berkala selama siklus proyek dan dapat mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada manajemen komunikasi proyek, di mana ada perencanaan komunikasinya, yaitu menentukan kebutuhan komunikasi internal dan eksternal, serta dapat menyusun panduan komunikasi untuk tim proyek. Nah, selanjutnya informasi distribusinya itu menyediakan saluran komunikasi efektif untuk tim serta memberikan pembaruan proyek secara rutin kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah laporan kinerja. Itu dapat menyusun laporan kinerja proyek secara berkala dan memberikan pembaruan kinerja kepada manajemen yang berkepentingan. Selanjutnya ada stakeholder communication, di mana eh, dapat berkomunikasi secara terbuka dengan pencari kerja, pemberi kerja, atau pihak berkepentingan lainnya, serta dapat menanggapi pertanyaan dan umpan balik secara tepat atau cepat. Nah, selanjutnya itu ada manajemen waktu proyek, di mana ada definisi aktivitasnya, yaitu menentukan aktivitas pengembangan aplikasi, pemasaran dan peluncuran, serta mengidentifikasi ketergantungan antar aktivitas. Ada susunan aktivitas di mana menjadwalkan urutan kegiatan untuk maksimalkan efisiensi, serta menggunakan diagram Gantt untuk visualisasi jadwal. Ada pembuatan jadwal di mana membuat jadwal proyek yang memperhitungkan waktu pengujian dan perbaikan bug dan menetapkan milestone penting. Time controlnya di sini dapat memantau perkembangan proyek secara terjadwal serta mengidentifikasi dengan mengatasi keterlambatan. Selanjutnya manajemen penggandaan proyek, di mana ada perencanaan pembelian dan penggandaan. Di sini dapat menentukan kebutuhan penggandaan seperti server, layanan, pemasaran, dan alat pengujian, serta mengidentifikasi pemasok potensial. Selanjutnya ada kontrak, di mana dapat menyusun kontrak dengan pemasok berdasarkan kebutuhan proyek dan memastikan persyaratan kontrak jelas dan dapat dipenuhi. Selanjutnya, manajemen kinerja pemasok, di mana dapat memantau kinerja pemasok selama proyek dan memberikan umpan balik konstruktif dan mengatasi masalah kerja. Selanjutnya ada manajemen integrasi proyek, di mana pembuatan rencana proyeknya yaitu mengintegrasikan rencana pengembangan aplikasi, manajemen waktu, biaya, resiko, komunikasi, dan pengadaan menjadi satu rencana proyek utuh, serta memastikan semua elemen proyek berada dalam sinkronasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana proyek, di mana kita dapat menjalankan rencana proyek sesuai dengan perencanaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang mengenakan atau apapun itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.